ada nama yang mengandung konsekuensi. Dan di antara nama yang mengandung konsekuensi adalah ketika kita bicara cinta kepada Allah, sesungguhnya nama ini adalah nama yang mengandung konsekuensi yang harus kita fahami. Karena sesungguhnya cinta kepada Allah menuntut banyak kewajiban yang harus kita tunaikan. Layaknya cinta kepada manusia, ternyata cinta kepada manusia itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan supaya cinta kita diterima oleh orang yang kita cintai. Sama, cintamu kepada Allah menuntut konsekuensi dan pengorbanan yang lebih besar daripada cinta kita kepada makhluk. Karena itulah hakikat ketika kita telah menetapkan Rabb yang kita sembah untuk kita cintai. Makanya di dalam kitab Rawdatul Muhibbin oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan, sesungguhnya cintamu kepada Allah itu tidak akan pernah benar sampai kamu melaksanakan 4 kewajiban. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kewajibannya adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Yang pertama adalah kamu harus mengerti perkara apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ini merupakan kewajiban yang pertama, di mana ketika kita telah mengikrarkan cinta kita kepada Allah, ana, antum, fulan dan fulanah, dimanapun mereka berada, mereka harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai apa yang diridhai oleh Allah. Makanya kita harus mencari ilmu apa yang dicintai oleh Allah supaya kita mampu mengamalkan perkara itu. Yang kedua, ma'rifatu ma yubghiduhullah. Yang kedua adalah kita harus mengerti perkara apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Supaya apa ketika kita mengerti? Supaya ketika kita mengerti perkara apa yang dibenci oleh Allah, kita mampu meninggalkan serta menanggalkan perkara itu supaya tidak menempel dalam kehidupan kita yang singkat ketika beribadah sama Allah. Karena sesungguhnya cinta itu bukan hanya melulu memperhatikan apa yang Allah cintai, tetapi cinta memperhatikan pula apa yang Allah benci, supaya cintaku dan cintamu kepada Rabb yang kita sembah tidak ternoda ketika kita melakukan perkara yang Allah benci. Makanya kalau orang itu menjalankan perintah, ya dia harus meninggalkan larangan. Larangannya itu apa? Banyak yang Allah benci. Allah membenci syirik, Allah membenci perkara bid'ah, Allah membenci perkara kekufuran dan kemunafikan. Kita harus paham supaya apa? Cinta kita tidak ternoda dengan perkara yang Allah benci ketika kita tidak sadar melakukannya. Dan kita harus paham loh, melaksanakan kewajiban yang kedua itu lebih susah daripada yang pertama. Kenapa lebih susah daripada yang pertama? Karena membenci itu tenaganya lebih besar dan lebih ekstra diberikan daripada mencintai. Makanya orang marah itu lebih menghabiskan tenaga daripada orang yang tersenyum. Karena hakikat membenci harus dilakukan dengan ilmu dan bimbingan wahyu, dan ternyata membenci itu membutuhkan tenaga ekstra dan fokus kepada yang besar kekuatannya. Yang ketiga, di dalam kita menyempurnakan cinta kita kepada Allah, cintamu kepada Allah harus dibayar kontan dengan kewajiban yang ketiga. Kewajiban yang ketiga, ketika kamu ingin membayar kontan cintamu kepada Allah, yaitu harusnya kita senantiasa mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Siapapun yang dicintai oleh Allah, kenali mereka, jatuh cintalah kepada mereka sebagaimana Allah jatuh cinta kepada mereka. Ya, kita harus ngerti siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa itu nabinya, siapa itu rasulnya, siapa itu para sahabat, siapa itu para tabi'in, dan siapa itu wali-walinya Allah, itu sifatnya kayak apa. Kenapa kita harus mencintai mereka? Konsekuensi logis. Tidak mungkin kita akan membenci orang yang dicintai oleh Allah, padahal kita mengerti Allah mencintai mereka. Yang ketiga, yang keempat. Saya cuma ngetes perhatian atau enggak. Yang keempat yaitu adalah kita harus mengerti ma'rifatu man yubghiduhumullah wa rasuluhu. Kita harus mengerti siapa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus membenci mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah membenci mereka. Kita benci orang kafir, kita benci orang musyrikun, kita benci orang yang menyimpang dari perkara-perkara sunnah yang ditetapkan Nabi, kita benci. Tapi bencinya bukan dengan emosi, bencinya dengan bimbingan wahyu dan bimbingan dalil. Supaya apa? Sempurna ketika kita ikut membenci apa yang dibenci oleh zat yang kita cintai, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 kewajiban yang harus kita tunaikan ketika diriku dan dirimu cinta kepada Rabb ketika bersemayam di atas arasy-Nya. Maka cinta kita tidak akan berbuah manis kalau kita tidak melaksanakan kewajiban 4 ini kepada Rabb yang kita sembah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hmm.